Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kursus Basic AutoCAD BSA Lighting Konsultan. Perkenalkan, nama saya Alif Ferdianto. Pada video pertama kali ini kita akan mempelajari tentang Basic AutoCAD. Ya, basic ini artinya dasar. Jadi kita akan belajar dari yang paling dasar tentang AutoCAD. Mulai dari definisi sampai fungsi. Setelah itu kita juga bahas kemudahan-kemudahan apa aja sih yang kita dapat, serta keuntungan-keuntungannya yang kita peroleh kalau kita bisa jadi praktisi ya dalam menggunakan AutoCAD ini. Apa itu AutoCAD? Jadi AutoCAD ini itu merupakan software ya, software untuk mendesain, software desain yang dikembangin oleh perusahaan multinasional, namanya itu Autodesk. Nah, Autodesk sendiri ini dia adalah perusahaan multinasional yang pusatnya itu ada di California. Autodesk ini dia itu bergerak dalam bidang pengembangan software yang sangat populer di dunia, khususnya tekniknya. Produk dia itu juga antara lain itu ada AutoCAD Inventor, Revit, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas fungsi AutoCAD. Sesuai dengan definisi yang tadi gitu ya, AutoCAD ini kan alat bantu ya, alat bantu dalam pembuatan desain. Kalau zaman dulu itu para engineer itu membuat desain caranya manual. Mereka gambar di atas kertas, pakai pensil, penggaris, gitu. Nah, sekarang hal itu tuh bisa kita lakukan hanya dengan menggunakan AutoCAD. Nah, di AutoCAD ini kita dapat membuat gambar teknik ya, kayak gambar arsitektur, sipil, mechanical, dan elektrikal. Di AutoCAD itu dia ada banyak sekali tools ya untuk kebutuhan kebutuhan pembuatan desain. Misal kita butuh garis, itu AutoCAD udah menyediakan perintah line. Misalnya kita butuh lingkaran, AutoCAD juga udah menyediakan perintah circle. Begitupun dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. AutoCAD sudah memikirkan atau sudah menyediakan semuanya. Tapi yang perlu diingat itu AutoCAD ini dia cuman membantu proses pembuatan desain. Jadi untuk ilmu desainnya itu kita harus pelajari sendiri gitu, pelajari juga karena dalam gambar teknik tentu ada aturan-aturan yang harus kita pahami. Kayak bikin garis, itu kan garis itu ada fungsi-fungsinya ya berdasarkan ketebalannya ya, dan ketentuan-ketentuan dari bentuknya juga. Jadi kalau kita nggak tahu aturan-aturan gambar teknik itu, ya kita nggak akan bisa menggunakan AutoCAD ini secara maksimal gitu. AutoCAD ini membantu pembuatan gambar kerja 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan AutoCAD ini juga yang harus diingat itu dia em, hanya digunakan untuk desain, nggak bisa buat assembly, simulasi, analisis gitu ya, kayak yang bisa dilakukan oleh SolidWorks atau Inventor gitu. Karena basisnya AutoCAD ini adalah CAD, Computer Aided Design, hanya desain. AutoCAD ini kita eh, bisa kita dapatkan output output yang kita inginkan gitu. Kalau kita pengen formatnya PDF, itu bisa kita
atur formatnya, PNG, JPG, DWG. Jadi ini sangat berfungsi ya untuk membuat gambar kerja, untuk mengkomunikasikan, untuk membuat print outnya seperti itu. Ada beberapa kemudahan ya. Di sini kita lihat kemudahan-kemudahan apa saja yang ada di AutoCAD. Yang pertama, AutoCAD memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Tampilan kerja AutoCAD itu sudah didesain agar kita lebih bisa apa ya, user friendly lah istilahnya. Jadi kita bisa sebenarnya tanpa perlu repot mencari tahu itu. Kalau bisa bahasa Inggris harusnya bisa ya, harusnya bisa dengan sendirinya, karena di situ ada petunjuknya bagaimana cara membuat garis, lingkaran seperti itu. Jadi karena interface mereka sudah canggih, sudah modern, tentunya itu bisa memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Nah, dengan begitu eh, AutoCAD ini bisa kita pakai itu untuk semua bidang yang berhubungan dengan gambar teknik ya. Contohnya misalnya manufaktur, itu AutoCAD bisa kita pakai buat desain komponen otomotif ya. Juga bisa pakai buat komponen mesin produksi. Atau dalam dunia arsitektur atau teknik sipil, kita bisa pakai AutoCAD buat desain rumah, desain bangunan. Bisa juga pakai juga buat pemetaan pemetaan tanah ya, pemetaan tanah dan lain sebagainya. Dan AutoCAD ini juga bisa kita pakai buat eh, desain interior ya, kayak bikin meja, kursi, kitchen set. Jadi gambar kerjanya nanti kita pakai AutoCAD untuk pembuatnya. Yang kedua itu AutoCAD menyediakan berbagai alat desain seperti alat gambar, alat ukur, alat modifikasi dan tekstur. Nah, dengan kemudahan dengan berbagai kompleksitas tools yang disediakan oleh AutoCAD ini itu sangat memudahkan kita ya dalam menggambar, mengukur, memodifikasi dan memberikan tekstur dari proyek yang kita kerjakan nanti. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita butuh 3D-nya juga bisa kita gunakan itu tools-tools yang berkaitan dengan tiga dimensi. Dengan begitu nanti AutoCAD bisa memudahkan kita untuk memvisualisasikan desain kita itu agar bisa dipahami oleh orang lain. Ketiga, AutoCAD menyediakan berbagai fitur seperti grid, snap, dan pola tracking yang membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan desain. Dengan bantuan ini, dengan alat-alat ini nih, fitur-fitur ini, itu kita bisa lebih efisien, lebih presisi, ya, karena fitur-fitur itu kita bisa pakai buat kepresisian yang sangat tinggi gitu. Jadi di AutoCAD ini tingkat kepresisiannya itu sampai 8 angka di belakang koma ya. Jadi ini sangat presisi gitu, sangat akurat. Dan juga kalau kita pengen bikin desain produk yang kecil, yang besar gitu. Kita pengen bikin desain perumahan, perkotaan gitu. Itu tuh bisa kita pakai AutoCAD ini ya, karena dia punya layar kerja yang luas gitu. Jadi kalau kita zoom out
layar kerja AutoCAD itu kayak nggak ada batasnya, saking luasnya. Dengan kemudahan tadi tentu saja kita akan dapat keuntungan ya. Jadi keuntungan-keuntungan apa aja yang didapat kalau kita menggunakan AutoCAD. Yang pertama itu AutoCAD dapat membantu mempercepat proses desain. Jadi karena tadi kan dia punya fitur yang banyak, alat-alat bantu yang banyak, jadi itu sangat memungkinkan kita sebagai pengguna itu untuk membuat desainnya jadi lebih efisien, meningkatkan akurasi. Nah, ini adalah satu hal yang penting ya dalam desain, karena kita pasti sudah merencanakan konsep dengan spesifikasi yang kita inginkan. Nah, dengan request atau dengan tujuan yang seperti itu, AutoCAD ini bisa membantu ya, dapat membantu meningkatkan akurasinya juga gitu, akurasi karena dia menyediakan fitur-fitur pengukuran dan perhitungan yang akurat. Jadi nanti hasilnya akan maksimal, gambar kerjanya akan sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Selanjutnya mengurangi kesalahan manusia. Nah, dia dapat mengurangi ya, karena kalau di AutoCAD ini kita bisa cek lagi gitu, kita bisa periksa, kita bisa koreksi, kita bisa ganti, kita bisa edit dengan mudah. Jadi kita bisa meminimalisir kesalahan. Kemudian AutoCAD dapat membantu kita dalam menghemat biaya produksi ya, dengan melakukan simulasi dan perhitungan material secara akurat. Jadi dalam membuat suatu produk atau merencanakan suatu gambar kerja, dengan AutoCAD kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu sehingga nanti biayanya, volumenya, kebutuhannya itu akan keluar gitu, akan terlihat gitu apa saja yang akan menjadi irisan dengan biaya gitu. Jadinya nanti akan lebih efisien biayanya dan perhitungan material juga bisa lebih akurat. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenal nama-nama bagian dari tampilan interface AutoCAD. Tujuan mengenal nama-nama bagian dari tampilan interface AutoCAD ini adalah supaya nanti kita bisa lebih mudah memahami saat mengikuti tutorial ini. Jadi pertama kita buka aplikasi AutoCAD terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan awal. Di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2012. Nah, jika teman-teman menggunakan versi yang berbeda, kemungkinan akan ada sedikit perbedaan, tapi nggak masalah karena kurang lebih tampilannya itu seperti ini. Jika tampilan AutoCAD teman-teman tidak seperti ini, kemungkinan ada perbedaan di penggunaan workspace-nya saja. Nah, di AutoCAD ini kan ada pilihan workspace-nya ya. Ada drafting and annotation, 3D Basics, 3D Modeling, dan AutoCAD Classic. Ini adalah bawaan dari AutoCAD-nya. Kita bisa pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanannya kita gitu. Dan kita juga bisa membuat workspace custom yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Ada beberapa cara untuk mengganti tampilan workspace. Cara yang paling mudah itu kita dari workspace switching di sini. Ya, uh, kita klik nama workspace yang
yang ingin kita rubah gitu. Klik nama workspace yang ingin kita gunakan. Misalnya kita klik 3D Basics, maka tampilan workspace-nya akan berubah menjadi 3D Basics seperti ini ya. Kemudian cara lainnya kita bisa melalui menu bar. Kalau menu barnya belum muncul, klik di sini, show menu bar, kemudian kita pilih tools. Dari workspace kita bisa ganti tampilannya di sini. Contoh di drafting and annotation. Ya, baik, sekarang kita akan mulai mengenal nama-nama bagian dari tampilan interface AutoCAD ini. Kita mulai dari application menu. Ini application menu, logo AutoCAD di sudut kiri. Yang ini namanya application menu. Kalau kita klik, itu di dalamnya ya di dalamnya tuh ada menu open, new, save as, export, dan seterusnya. Ini namanya application menu. Kemudian di samping application menu, di sini ada quick access toolbar. Di dalamnya itu ada new, open, save as, plot, undo, redo. Kita bisa menambahkan atau mengurangi tools yang ada di dalam quick access toolbar ini. Caranya kita klik drop down di sini ya. Kemudian kita select untuk menambahkan tools atau menghapus tools yang ada di dalam quick access toolbar ini. Kita select aja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di samping quick access toolbar ini ada title bar. Title bar atau baris judul ini berisi judul dokumen yang sedang kita buka. Nah, dokumen kita itu namanya drawing 1. Maka di sini namanya juga drawing 1. Ya. Kemudian di bawah title bar ini kita bisa tampilkan juga dari yang show menu bar ya. Ini di bawah title bar ada show menu bar. Nah, ini adalah uh, menu bar ya. Itu isinya ada file, edit, view, insert, dan seterusnya. Menu bar ini berisi perintah-perintah AutoCAD ya yang sudah dikumpulkan berdasarkan fungsinya masing-masing. Misalnya kita klik menu draw, maka di dalamnya itu berisi perintah-perintah untuk kebutuhan pembuatan desain atau pembuatan gambar. Kemudian misalnya kita klik menu dimension ya, di sini di dalamnya ini ada perintah-perintah AutoCAD yang digunakan untuk kebutuhan pembuatan dimensi itu. Nah, kemudian di bawah menu bar di sini ada tab menu ya. Tab menu itu ada home, insert, solid, annotate, parametric view, dan lain sebagainya. Di bawah tab menu ada ribbon panel. Ini menampilkan panel-panel perintah AutoCAD seperti ini. Nah, tampilan ribbon panel ini berubah-ubah sesuai dengan tabs menu yang kita pilih. Misalnya kita pilih tabs annotated ya. Maka kita klik ribbon panelnya, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini menampilkan panel-panel yang berisi perintah-perintah untuk kebutuhan notasi gambar. Kemudian di bawah ini ada selanjutnya itu ada view control. View control di sini ya. View control.
ini eh, jika kita klik ya di sini kita bisa memilih view yang ingin kita gunakan. Misalnya kita klik top, maka gambar kita view-nya akan berubah menjadi pandangan atas seperti ini. Jika kita pilih front, ya maka gambar kita view-nya akan seperti ini. Begitu juga dengan SW isometri maupun SE isometri. Sini ada berbagai macam view dari top, bottom, left, right, front, back, sampai tampilan isometrik. Kemudian di samping view control, ada juga namanya visual style control. Jika kita klik ya, kita bisa memilih visual style yang kita ingin gunakan. Misalnya kita klik di 2D wireframe, maka tampilan visual gambar kita itu berubah jadi garis-garis seperti ini. Kemudian kita klik dan kita ubah konseptual, ya maka visual style gambar kita menjadi seperti ini. Begitu juga dengan hidden, realistic, shade. Ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan saat melakukan penggambaran nantinya. Kemudian di samping kanan di sini ada view cube ya. View cube ini berfungsi untuk memutar gambar 3D seperti ini. Kita bisa putar ya. Kita bisa putar seperti ini. Kita bisa ubah view controlnya dari sini. Seperti ini. Jika kita tidak ingin menampilkan view cube di sini, kita bisa klik tanda minus ya, min di depan view control, kemudian kita hapus ya, kita hapus checklist view cube-nya di sini. Klik tanda minusnya di depan view control, kemudian kita hapus checklistnya, maka uh, view cube-nya tidak akan ditampilkan. Jika ingin memunculkannya kembali, kita klik lagi. Kemudian di sini ada navigation bar. Jadi di dalamnya itu ada view cube, ada navigation wheel, ada pen, dan seterusnya. Nah, kalau kita nggak menggunakannya, kita close aja atau bisa juga klik tombol minusnya lagi di sini, navigation bar-nya, kemudian kita hapus checklistnya. Kemudian area terluas ini namanya workspace atau layar kerja, tempat kita membuat desain, baik desain 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian di bawah layar kerja di sini ada baris perintah ya atau command command line, tempat kita menulis perintah dan tempat kita melihat perintah lanjutan atau panduan untuk menjalankan perintah yang sedang kita aktifkan. Misalnya kita mengaktifkan perintah line. Ya, kita cukup ketik L di sini, kemudian kita enter, maka perintah line sudah aktif. Nah, di sini ada perintah lanjutan atau panduan untuk menjalankan perintah lain ya. Specify first point berarti kita diminta untuk menentukan titik awal dari garis yang akan kita buat gitu.
Nah, kemudian di bagian sudut eh, kiri bawah layar kerja di sini ada UC, UCS unit UCS ya, Unit Coordinate System. UCS ini berfungsi untuk menunjukkan kepada kita arah sumbu X, Y, dan Z. Nah, arah sumbu X, Y, dan Z ini bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan arah perpindahan objek, arah extrude, arah garis, dan seterusnya. Untuk gambar 3D, UCS ini berarti ada tiga sumbu ya, X, Y, dan Z. Untuk gambar dua dimensi hanya X dan Y saja. Kemudian kita pindah di sini di bawah layar kerja ini ada namanya model dan layout tabs. Kita bisa berpindah dari tab model ke tab layout seperti ini cukup dengan klik tab yang ada di sini, kemudian kita akan berpindah ke tab model layout ini. Jika ingin balik lagi, kita klik lagi model. Kemudian di bawahnya ini ada status bar. Status bar ini eh, menampilkan status dari dokumen yang sedang kita buka. Misalnya di sini ada drawing koordinat ya. Di sini kan drawing koordinat. Ini menampilkan status koordinat dari kursor di layar kerja kita. Kalian bisa lihat ya di sini dia bergerak berubah. Ini menyesuaikan dengan koordinat yang ada di kursor layar kerja kita. Kemudian di sampingnya ini ada beberapa drafting setting ya. Ini ada ortho mode, pola tracking, object snap, 3D object snap, dan seterusnya. Kalau warnanya biru nih, itu seperti ini berarti aktif ya. Jika abu-abu seperti ini artinya tidak aktif. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa status di sini. Cukup dengan klik ikonnya saja ya. Misal kita klik ortho mode. Warna abu-abu berarti aktif. Jika kita klik menjadi biru, ini sudah aktif. Oke, kurang lebih seperti itu nama-nama bagian dari tampilan interface AutoCAD. Tampilan interface AutoCAD ini bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing ya. Misalnya kita kita bisa mengubah warna dasar layar kerja AutoCAD ini. Kita juga bisa mengatur panel apa saja yang akan kita tampilkan di ribbon panel. Kita juga bisa memilih ya untuk menampilkan atau tidak menampilkan file tabs, view, control, dan bagian-bagian yang lain. Ya, pengaturan-pengaturan AutoCAD tersebut nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu aja materi kita kali ini. Semoga bermanfaat.